Oke, kita bisa mulai ini. Untuk kuliah studi pustaka kita kali ini, kita akan mengingat-ingat kembali yang sudah kita pelajari terkait dengan pengutipan, daftar rujukan, itu rujukan maksudnya ya, ringkasan dan juga abstrak. Terus, saya tidak akan menjelaskan mengenai mengapa kita harus mengutip, mengapa kita harus membuat daftar rujukan, ringkasan, dan abstrak, karena kalau sudah lulus mata kuliah BMI, sebetulnya teman-teman sudah paham betul bahwa pengutipan dan daftar rujukan itu merupakan salah satu etika dalam membuat tulisan ilmiah. Nah, hal-hal yang sifatnya format ini seringkali menjadi yang dilupakan oleh mahasiswa akselerasi. Karena akselerasi itu bergeraknya harus lebih cepat, seringkali kita banyak sekali melupakan hal-hal yang sifatnya teknis karena pikirannya substansi aja, akhirnya substansinya nggak kekejar, dan yang teknisnya juga nggak kekejar gitu. Jadi harapannya paling tidak kita bisa nol lah gitu kesalahannya terkait dengan format. Nah, ini pengutipan daftar rujukan, ringkasan, dan juga abstrak. Tentu saja ada 3 hal nanti yang akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan pengutipan, menyusun daftar rujukan atau daftar pustaka, ketiga ringkasan dan abstrak, dan juga keempat sekilas tentang Mendeley. Nah, terkait dengan daftar rujukan, ini banyak sekali teman-teman yang kemudian supaya nampak heboh gitu ya, skripsinya ataupun studi pustakanya ataupun tugas akhir lainnya, proposal kayak atau apa gitu, itu kadang daftar rujukan tuh panjang banget. Padahal kalau kita cek apakah satu persatu daftar rujukan itu sudah ada atau tidak dalam kutipannya, itu jangan-jangan juga enggak gitu. Jadi hati-hati ketika membuat kutipan, bahwa kutipan itu selalu harus ada dalam daftar rujukan, dan daftar rujukan pun selalu harus ada dalam kutipan. Jadi kalau sekiranya tidak dikutip, tidak usah membuat daftar rujukan. Gitu. Ada ringkasan dan abstrak dan juga sekilas tentang Mendeley, itu kurang lebih yang akan kita bicarakan hari ini. Nah, kutipan itu kita bisa sebut sebagai in-text citation. Jadi memang ini citasi di dalam teks, karena kita tidak membuatnya terpisah seperti daftar pustaka. Kutipan ini penjelasannya udahlah ya, kalau ini juga makna kutipan dan sebagainya tidak akan saya jelaskan, tapi kutipan itu seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa setiap kutipan itu harus selalu ditulis dalam daftar pustaka, dan setiap daftar pustaka itu harus ada dalam pengutipan. Dan ini salah satu contoh yang salah, karena ada satu kutipan yang kemudian tidak ditulis dalam daftar pustaka. Ini prinsip dasar pengutipan. Saya tidak akan membicarakan soal ini, saya hanya akan membicarakan soal yang teknis. Nah, ini PPKI ini sekarang sudah ada PPKI jilid keempat yang terbaru, yang itu dijadikan kitab suci dalam menulis karya ilmiah IPB. Jadi teman-teman jangan pakai ya meskipun ada banyak ya, ada APA itu kan psychological association itu ada, lalu ada banyak lagi yang common sebetulnya digunakan, tapi khusus untuk IPB maka gunakanlah gaya PPKI IPB. Karena beberapa kemudian ada yang berbeda, misalkan pemisahan antara nama dengan tahun dalam kutipan, di IPB itu nggak boleh pakai koma. Sedangkan dalam beberapa model tertentu itu masih pakai koma. Dan saya masih seringkali menemukan mahasiswa itu masih menggunakan koma untuk memisahkan antara nama dengan tahun. Gitu. Nah, ini cara membuat kutipan. Saya ingatkan kembali bahwa cara membuat kutipan itu ada 2. Bisa pakai sistem Harvard, bisa pakai sistem Vancouver. Tapi biasanya di skripsinya IPB, di karya ilmiahnya IPB itu kita pakai sistem Harvard. Artinya nama tahun ya. Jadi kalau Vancouver tuh kayak kita tuh nanti naruh di akhir aja gitu. Semua dikasih nomor, terus nanti kita keterangan dari setiap nomor itu adanya di akhir. Nah, kita nggak pakai itu biasanya, kita pakai sistem Harvard. Jadi kita akan bicarakan yang Harvard saja, meskipun kita akan sedikit mengulas yang Vancouver hanya untuk pengayaan. Nah, ini untuk sistem Harvard seperti bisa dilihat di sini, misalkan ada kutipan dari Suyatna tahun 2005, maka kita bisa menuliskan Suyatna spasi 2005 tanpa koma. Jadi jangan sampai menggunakan koma. Terus bisa juga Suyatna dalam kurung 2005. Apa bedanya penggunaan Suyatna 2005 yang 2005-nya pakai kurung dengan yang semuanya pakai kurung? Bedanya biasanya kalau Suyatna 2005 di mana 2005-nya pakai kurung, itu biasanya di awal kalimat.
Dari misalkan Suyatna 2005 menyebutkan bahwa nilai sosial masyarakat Bali yang berguna untuk pengembangan bangsa dan sebagainya. Gitu. Jadi itu biasanya di awal. Tapi kalau Suyatna 2005 yang semuanya pakai kurung, itu biasanya ditulisnya di akhir atau di tengah-tengah tulisan. Jadi tidak di awal. Gitu. Nah, bagaimana cara penulisan daftar pustakanya? Teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita lihat, judulnya itu tidak miring. Ini dapat dipastikan ini bukan buku. Kalau buku, pasti judulnya miring. Mau itu tulisannya bahasa Indonesia, kayak bahasa Inggris, kayak bahasa apapun, judulnya pasti miring. Nah, kalau ini yang dibuat miring atau dicetak miring adalah nama jurnalnya. Jadi bedanya gitu. Tidak perlu menghafalkan semuanya. Memang Mendeley akan melakukan itu, tapi kita tetap harus cek gitu. Terutama untuk ketika kita memasukkan identitas bukunya. Takutnya kita ada yang salah nulis, sehingga meskipun Mendeley sudah melakukannya untuk kita, kita tetap harus cek. Nah, prinsipnya sebetulnya nanti di daftar pustaka. Prinsipnya adalah kalau buku, judulnya yang miring. Kalau jurnal, nama jurnalnya yang miring, tapi judul jurnalnya, judul tulisannya tidak perlu miring. Lalu, maaf saya agak flu, jadi mungkin rada bindeng. Nah, ini Vancouver. Vancouver begini bentuknya, jadi dia pakai angka. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, dia pakai angka, tapi ini jarang dipakai sih kalau di kita. Tapi mungkin kalau teman-teman membuat jurnal, nanti kan skripsi itu akan dibuat jurnal juga. Selain skripsi panjangnya itu ada versi ringkasnya dalam bentuk jurnal, itu bisa menggunakan ini. Vancouver ini biasanya digunakan untuk jurnal-jurnal. Atau untuk buku yang sifatnya bunga rampai. Jadi supaya enggak kepanjangan di akhir semua, itu biasanya buku yang sifatnya bunga rampai itu menggunakan sistem Vancouver ini. Nah, ini kutipan, teman-teman. Jadi ingat bahwa kutipan itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Kalau yang namanya kutipan langsung itu kita nggak mikir. Kutipan langsung itu benar-benar plak ketiplok kita taruh. Kalau kutipan tidak langsung ada membuat parafrase di situ. Jadi teman-teman bisa membuat parafrase, maka itu disebut sebagai kutipan tidak langsung. Ketika kutipan itu, misalkan Anda membaca tulisan atau jurnal yang menceritakan bahwa strategi nafkah itu menurut Skuns itu terdiri dari 3, yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian atau kita sebut sebagai rekayasa sumber pertanian, misalnya terus rekayasa nafkah dan juga migrasi, misalnya begitu. Tapi kita tulis betul apa yang Skun tulis itu di situ tanpa membuat parafrase, maka itu masuk kutipan langsung. Jadi teknisnya jangan membuat seperti kutipan biasa, tapi harus kutipan langsung. Dan ketika kutipan langsung tentu berimplikasi pada teknisnya, karena kalau kutipan langsung teman-teman harus menuliskan halamannya. Sedangkan kalau kutipan tidak langsung itu teman-teman tidak harus menuliskan halamannya. Tapi kalau kutipan tidak langsung berarti kita harus mikir tuh bagaimana caranya membahasakan itu gitu. Membahasakan itu menjadi kalimat yang berbeda. Nah, kutipan langsung juga tergantung, ada yang panjang dan ada yang pendek. Kalau yang panjang stylenya berbeda ya. Ini ada indikatornya panjang itu seperti apa, nanti saya bisa share slide ini, dan pendek itu seperti apa, tapi kita lihat misalnya, nah ini kalau dalam skripsi biasanya kita temukan kutipan langsung di mana? Ada yang pernah ngintip skripsi? Biasanya kita menemukan kutipan langsung itu di mana? Kalau di skripsi, apa contohnya? Halo, ada di situ? Ada yang bisa jawab pertanyaan saya? Saya hanya untuk ngecek ini karena saya takut ngomong sendirian. Mungkin di latar belakang blog atau di tempus juga. Tapi biasanya mereka pakai kutipan tidak langsung sih kalau itu. Yang paling kelihatan di deskripsi kalau kutipan langsung tuh kalau apa coba? Hasil wawancara Nah, informasi. Ya, betul. Itu. Jadi yang paling kelihatan kutipan langsung itu sebetulnya ketika kita menuliskan hasil wawancara. Itu kan kita tulis banget ya. Bahkan kalau dia bilang enggak, itu ya kita tulis enggak gitu, bukan tidak. Atau kalau dia ada itu juga kita tulis. Karena mungkin ada makna kalau dia penelitiannya kualitatif, jangan-jangan juga yang panjang sebelum menjawab itu juga ada makna gitu. Kalau kita kuantitatif mah ya enggak mungkin, tapi kalau kualitatif, iya sih waktu itu gitu. Misalnya, saya pernah
pernah mendapatkan bantuan dari desa, ada beberapa spasi, jeda, dan sebagainya itu bahkan ditulis. Jadi memang kutipan langsung ini benar-benar kita tidak ada pengurangan, tidak dikurangi, tidak dilebihkan. Bahkan salah ketik pun kita harus tuliskan sesuai dengan yang ada gitu. Tetapi kita akan menuliskan sing. Nah, kalau tidak langsung itu kita harus membuat parafras. Ini contohnya kutipan langsung, tapi ini yang pendek ya. Kutipan langsung pendek tuh seperti ini. Kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang, coba lihat apa bedanya. Apa bedanya kutipan langsung panjang dengan kutipan langsung pendek kalau dilihat sekilas? Kalau cara mengutipnya ini nggak ada di Mendeley ya. Mendeley itu cuma bisa menuliskan Ginseng 2007.298-nya. Tapi bagaimana teman-teman menuliskan Rilus Ginseng, menjelaskan konsep jarak, dominasi, dan sebagainya itu nggak ada di Mendeley. Jadi memang harus tahu betul. Kalau pendek itu biasanya diawali titik. Apa sih namanya tuh? Itu tuh saya lupa. Titiknya jangan kepanjangan juga, jadi biasanya titiknya 3. Terus diakhiri dengan titiknya 3 juga. Terus kalau salah, di mana sih ini yang salah tuh? Tanda sik ditambahkan karena di mana salah, seharusnya di spasi mana. Oke, sik di sini ya dituliskan. Gitu. Terus yang harus kita lihat lagi adalah kalau dalam tulisannya Pak Rilus itu ada tanda, ini ada titik 3 ya. Kalau dalam tulisannya Pak Rilus itu ada tanda petik, maka teman-teman harus membedakan tanda petik yang kita gunakan untuk si kutipan itu. Tanda petiknya Pak Rilus kan tanda petik 2 nih, maka kutipannya itu harus petik 1. Begitupun sebaliknya, kalau Pak Rilus tanda petiknya itu petik 1, maka teman-teman menuliskan kutipannya itu menjadi petik 2. Dan hal yang berbeda dari kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang adalah kalau kutipan langsung pendek, kan tulisan kita tuh ini tulisan kita nih. Rilus Ginseng menjelaskan konsep jarak dominasi sebagai, itu tulisan kita. Sedangkan tulisannya Pak Rilus itu dimulai dari jarak spasial di mana dominasi nelayan dan seterusnya. Itu kan tulisannya Pak Rilus. Apakah di enter dulu? Enggak kan? Gitu. Jadi itu bedanya kutipan langsung pendek dengan kutipan langsung panjang. Jadi teman-teman harus bisa membedakan itu pendek atau panjang gitu. Kalau pendek langsung masukin aja ke teksnya, tidak perlu di-enter. Bandingkan dengan yang panjang. Yang panjang tuh di-enter dulu. Bahkan enternya kayaknya nampaknya lebih dari sekali ya ini. Atau sekali juga cukup sih sebetulnya. Yang penting kelihatan ada spasi dulu sebelumnya. Apa terlalu besar suaranya? Gitu. Dan menjorok. Kalau yang tadi nggak menjorok. Apalagi ya, ini ada tanda kutipnya, kalau tidak ada tanda kutipnya boleh. Boleh juga. Tapi yang penting menjorok. Dan yang khas dari kutipan langsung, seperti saya bilang, dia ada halamannya. Tuh, 287. 287, kalau kutipan tidak langsung, dia tidak pakai halaman. Suyatna 2005 aja gitu langsung. Nggak perlu pakai halaman lagi. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Masih aman? Ya, Ibu. Aman ya? Oke. Yang penting tahu. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Boleh, Sela, mangga. Kalau di daftar pustaka kan kadang ada beberapa yang menuliskan tuh ada tulisan diunduh pada titik 2 kapan tanggal pengumuman, dan juga ada tersedia pada terus input link. Nah, apakah itu diperlukan, Ibu? Terima kasih, Bu. Diperlukan itu nanti daftar pustaka sih, kita belum sampai situ, tapi nggak apa-apa saya jawab aja. Itu diperlukan kalau dia dari internet sumbernya, dan juga ini yang mahasiswa tuh kadang suka salah. Jadi kalau jurnal itu elektronik, maka kita perlu menuliskan itu diunduh kapan dan lain sebagainya, itu perlu dituliskan. Tapi kadang-kala mahasiswa tuh karena si jurnal elektroniknya itu sudah lengkap identitasnya ya, ada nama jurnalnya, tahun terbit jurnalnya dan lain sebagainya, dia pakai format jurnal tercetak gitu di daftar pustakanya. Jadi kalau daftar pustaka jurnal tercetak kan gampang, tinggal kayak daftar pustaka biasa, judul tulisannya nggak perlu dimiringin, dan kalau ketika judul jurnalnya itu dimiringkan gitu, semudah itu gitu. Makanya mahasiswa biasanya lebih suka pakai format jurnal tercetak, padahal beda antara jurnal tercetak dengan jurnal yang kita dapatkan online. Mahasiswa kan kebanyakan online. Saya lihat
mahasiswa bimbingan saya pun saya cek kayaknya dia online semua gitu. Meskipun itu Sodality, itu jurnalnya online, tapi jurnalnya ada cetakannya, tapi kalau kita dapatnya online sebetulnya kita perlu menuliskan. Dan itu formatnya beda. Memang agak ribet sih. Tapi ya menurut saya selama dia masih menuliskan identitas jurnalnya dan itu betul gitu, nggak bohong, ya pakai cara yang mudah yang format jurnal tercetak pun nggak masalah. Itu Sela. Tapi kalau Sela misalkan, ini lebih penting lagi nih, kalau ini wajib banget pakai diunduh kapan gitu, itu penting. Kalau misalnya Sela mengutip ada berita di televisi misalkan yang menyebutkan bahwa wanita mendapatkan jam kerja wanita bertambah ketika COVID-19. Terus Sheila tuh dapatnya itu dari TV, dari internet misalkan. Itu boleh di-download, dijadikan sumber rujukan, tapi harus dituliskan itu dari mana. Kan itu bukan jurnal sebetulnya, tapi itu bisa, tapi tidak diringkas dalam SP tentunya. Itu di bab 3 analisis sintesis itu boleh. Baik Ibu, terima kasih banyak atas jawabannya. Oke. Kalau ada yang bertanya lagi silahkan. Kutipan masih ada nggak sih? Coba saya lihat lagi. Nanti boleh sambil Ruhaina mau? Ya, saya izin bertanya, tapi bukan tentang meringkas, nggak apa-apa ya Bu ya? Bukan tentang mengutip Bu. Tentang apa? Bu, misalnya kan kalau di SP itu kan kita ada topik ya Bu, dua konsep kayak gitu Bu. Nah, ketika mencari jurnal itu agak susah Bu untuk menemukan jurnal yang memadukan dua konsep tersebut. Sehingga kalau misalnya kita cari jurnal referensi itu harus terpisah-pisah gitu Bu. Nah, kalau untuk nanti di sintesis bab 3 itu apakah bisa Bu antara jurnal-jurnal yang terpisah itu disatuin, dijahit seperti yang Ibu Bidina katakan tadi Bu? Oke. Kalau saya pribadi sebetulnya selalu meminta mahasiswa untuk ketika SP nggak perlu pakai dua variabel dulu. Kenapa? Karena itu bisa mempermudah dia dalam mencari sumber pustaka. Nah, dibuat dua variabel itu nanti ketika misalkan yang Ruhaina misalkan nulisnya tentang apa Ruhaina? Kalau saya sebenarnya livelihood asset dengan pembangunan bandara Bu, proyek pembangunan bandara. Oke. Misalkan livelihood asset dengan proyek pembangunan bandara. Kalau itu sudah dijadikan sebagai topik SP itu udah susah banget pasti. Karena itu sangat spesifik dan bahkan menurut saya itu terlalu spesifik gitu. Jadi kalau mau Ruhaina tuh bisa membuat lebih umum dulu gitu. Misalkan livelihood asset dalam masyarakat yang terdampak pembangunan misalkan. Jadi bodo amat mau dia pembangunan bandara kayak mau dia apa ke pembangunan jalan kayak misalkan ketika pembangunan jalan tol gitu. Jadi kalau dibuat lebih umum dulu itu akan lebih mudah. Jadi jangan sampai ada dua variabel dulu gitu. Misalkan jangan sampai menuliskan dalam SP itu pengaruh sesuatu terhadap sesuatu dulu. Kalau saya biasanya minta untuk lebih besar dulu. Misalkan Safira tertarik untuk menulis tentang gender dalam pengelolaan hutan. Tadinya Safira sudah mau menuliskan dalam Tahura. Saya bilang jangan langsung dalam Tahura. Kalau dalam Tahura tidak akan dapat 12 jurnal. Tapi dalam pengelolaan hutan dulu, baru nanti kemudian dilihat, oh dalam pengelolaan hutan itu ternyata ada kekosongan nih. Yang meneliti Tahura belum banyak, sehingga di bab 4 nih kita berbicara bab 4. Kalau bab 3 kan kita analisis sintesis dari yang ada dulu aja. Bab 4 kita bicara soal kekosongan. Dari analisis sintesis yang sudah kita lakukan di bab 3, rupanya masih ditemukan kekosongan penelitian mengenai Tahura. Padahal Tahura apa gitu argumennya gitu. Jadi saran saya sih untuk Ruhaina, topiknya bisa diperluas dulu, dianalisis sintesis nanti sesuai dengan apa yang ada dalam bab 2 dulu. Nah, di bab 4 baru Ruhaina sebutkan bahwa pembangunan bandara itu menjadi satu hal kebaruan yang tidak ditemukan Ruhaina dalam jurnal-jurnal sebelumnya. Kalau Ruhaina merasa kesulitan dalam menemukan jurnalnya malah bagus gitu. Itu suatu awal yang bagus bahwa penelitiannya Ruhaina ini ada novelty-nya gitu. Ada kebaruannya. Jadi mau cari jurnal aja susah gitu. Padahal ini berdampak besar pada masyarakat. Gitu Ruhaina. Jadi jangan jiper dulu dengan itu karena itu justru menjadi satu hal yang baik. Baik Bu Dina. Terima kasih Bu Dina atas sarannya.
Tapi kalau itu kadung dilakukan dan Ruhaina membuat terpisah, ya tentu harus dijahit di bab 3-nya, nggak bisa dibuat terpisah lagi gitu. Jadi apakah ada konektivitas antara dua jenis jurnal yang Ruhaina cari gitu. Ada lagi yang lain atau kita lanjut dulu aja ya karena waktunya kayaknya tidak banyak. Kita masih di pengutipan, kita tadi berbicara soal kalau satu penulis gimana ya, gampang tinggal ditulis aja Satria 2020 misalnya. Kalau dua penulis bagaimana ya, tinggal tulis Zamaludin dan Wahyuni 2017 selesai. Jangan pakai koma, pakai dan aja. Gimana kalau 3 penulisnya? Kalau 3 penulisnya maka langsung otomatis pakai et al. Jangan salah, saya selalu saya selalu ngecek mahasiswa uji kelayakan skripsi itu selalu salah menuliskan et al-nya. Et al itu miring dan titiknya tuh di al-nya bukan di et-nya. Jadi et al miring, titiknya tuh di al. Dan ada juga yang salah jadi et al, bukan et al, ini et al, L-nya 1. Titik 2018 misalnya. Nah, tapi si et al yang lebih dari 3 penulis ini hanya berlaku ketika di kutipan atau di dalam in-text citation. Kalau di daftar pustakanya mau dia 10 penulis kek, mau dia 11 penulis kek, itu kita harus tulis semuanya. Kita harus tulis semuanya. Jadi jangan sampai ada penulis yang tidak ditulis. Si et al ini dijelaskan dalam daftar pustakanya gitu. Jadi kalau ada 8 penulis, oke di sininya et al, tapi dalam daftar pustakanya wayahna gitu harus ditulis ke 8-8-nya itu gitu. Oh, ini ada artinya. Et al itu artinya dan kawan-kawan. Gimana kalau mau pakai DKK ya boleh, mangga pakai DKK. Tapi setelah DKK-nya titik, karena DKK itu kan singkatan. Jadi DKK titik 2018. Miring atau enggak? Enggak. Kalau DKK enggak miring. Nah, gimana kalau teman-teman mengutip satu penulis tapi 2 pustaka? Jadi mengutip tulisannya Pak Arif 2009 dan 2020. Maka bisa Satria 2009, 2020. Kalau sama tahunnya ya tinggal gini 2009A, 2009B gitu. Nah, ada lagi ini yang paling penting sebetulnya. Ketika teman-teman menjahit di bab 3. Jadi bab 2 tuh kan teman-teman udah meringkas tuh. Ada jurnal 1, jurnal 2 sampai dengan jurnal ke-12 sudah diringkas tuh. Nah, ketika bab 3 kan teman-teman diminta untuk menjahit. Misalkan saya ambil contoh faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi, misalnya. Analisis sintesisnya tentang itu, faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi. Ada yang menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi itu adalah tingkat pendidikan. Nah, yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan itu mempengaruhi migrasi, itu ada banyak orang. Ada Nurdinawati 2020, ada Wahyuni 2018, misalkan ada Zulfiani misalnya 2017, maka kalau si 3 orang itu setuju bahwa tingkat pendidikan itu menentukan keputusan migrasi, maka tidak usah dibuat 3 kali gitu, tidak usah dibuat pendidikan dalam kurung Wahyuni 2018, pendidikan dalam kurung Nurdinawati 2020, enggak mesti. Jadi kalau mereka setuju nih, sependapat, jadi teori ini sependapat dengan teori ini, sependapat dengan teori ini, teman-teman tinggal pakai seperti ini. Sumarti 2014, titik koma Facia 2016, titik koma Hapsari et al 2018. Apa artinya? Ini artinya adalah baik itu Bu Titi, baik itu Bu Ana Facia, baik itu Bu Dwi Retno Hapsari, itu 3-tiganya sependapat dengan sesuatu hal. Tapi mereka menulis dalam 3 tulisan yang berbeda gitu. 3 tulisan yang berbeda tapi hasil penelitiannya sama. Maka kita bisa buat seperti ini. Ini biasanya di bab 3 nanti dibuat begini. Kalau lembaga gimana? Kalau lembaga misalnya menulis dari teman-teman mengutip dari kabupaten dalam angka, maka bisa dituliskan dalam kurung BPS 2020. Jadi jangan kabupaten dalam angka kabupaten dalam angka 2020, enggak gitu, salah. Gitu. Ada yang suka menuliskan dalam kurung monografi desa Cilebut misalkan 2010, enggak gitu. Itu mah judul bukunya, jangan nulis judul bukunya. Kalau dalam pengutipan prinsipnya tuh selalu nama penulis. Kalau penulisnya itu lembaga ya tulis lembaganya, jangan nulis judulnya.
Jadi mau itu Susenas kek, mau itu Sakernas kek, mau itu sensus penduduk 2010 jangan dituliskan dalam kurung SP 2010, enggak. Itu yang sering kali mahasiswa tuh salah. Jadi dalam kurung misalkan jumlah penduduk Indonesia adalah 236,7 juta jiwa misalkan dalam kurung SP 2010. Itu salah. Dalam kurung BPS 2010 itu baru benar. Baru nanti dalam daftar pustaka disebutkan bahwa BPS-nya itu adalah studi pustaka, itu adalah apa namanya sensus penduduk. Itu yang sering sekali saya melihat salah. Apakah boleh pakai dalam? Boleh. Bagaimana cara menuliskannya? Seperti ini. Gilin dan Gilim dikutip oleh Sukanto. Jadi yang teman-teman baca tuh bukunya Sukanto. Nah, Sukanto itu kemudian mengutip Gilin dan Gilin sehingga bisa pakai dikutip. Cara lain gimana? Boleh juga Gilin dan Gilin dalam Sukanto 2007. Atau bisa juga Sukanto 2007 mengutip Gilin dan Gilin 1959, itu boleh. Terserah, tapi maksimal itu hanya satu dalam gitu. Jadi nggak boleh dalam Gilin dan Gilin dikutip oleh Sukanto 2007 dalam Nurdinawati 2020, itu nggak bisa. Jadi dalamnya hanya boleh satu, jangan terlalu dalam. Artikel di koran tanpa penulis. Nah, gimana ini kalau artikel itu tanpa penulis? Sedangkan tadi saya sudah bilang bahwa kutipan itu prinsipnya adalah selalu nama dengan tahun. Maka kalau tidak ada penulis, yang ditulis bukan nama korannya. Jadi jangan ditulis Kompas 2007 atau Lampu Merah 2007 tuh jangan. Yang ditulis tuh harus judul artikelnya. Satu atau dua kata dari judul artikelnya. Misalkan mencari ... 2007. Gitu. Udah selesai untuk kutipan. Ada yang mau ditanya sebelum saya lanjut ke daftar pustaka? Nanya tentang SP juga boleh? Karena saya sekarang sedang sebagai tim SP. Maaf. Ya. Pak Ibu, maaf tadi sinyal saya terputus-putus ketika Ibu menjelaskan mengenai Kompas, artikel yang kutipan kalau artikel. Jadi bukan Kompasnya tapi judulnya itu kalau apa, Bu? Kalau nggak ada nama penulisnya, Sabrina. Tapi kalau ada nama penulisnya, lagi-lagi yang ditulis bukan Kompasnya, tapi nama penulisnya. Siapa penulis artikel itu? Judul artikel. Jadi kalau ada nama tapi penulis, kalau tidak ada nama penulisnya, pakai judulnya. Kalau tidak ada nama penulisnya, pakai judulnya. 2 atau 3 kata judulnya. 1 sampai 2 kata, Sabrina. Jangan 3 kata. 1 sampai 2 kata. Oh iya. Oke, makasih ya, Bu. Oke, gitu ya. Jadi tapi kalau ada nama penulisnya, tulis nama penulisnya. Jadi jangan ditulis Kompasnya sebetulnya. Ada lagi, silahkan. Ibu izin bertanya. Siapa itu? Namira. Oh iya, silahkan Namira. Apakah kerangka pemikiran itu wajib ya, Ibu, dalam analisis? Nanti itu mah bab 4. Berarti kerangka pemikiran setiap jurnal itu tidak perlu ditulis di setiap analisis ya, Ibu? Enggak. Itu tidak ada dalam panduan studi pustaka. Panduan tulisan studi pustaka tidak. Mungkin itu dosennya yang minta. Seperti misalkan saya minta mahasiswa saya untuk membuat matriks yang memetakan mempreteli masing-masing jurnal gitu. Jadi kalau saya itu pengalaman dulu ketika membuat studi pustaka dan juga pengalaman kalau nulis tulisan apapun, saya selalu membuat matriks dulu. Itu memudahkan ketika kita misalkan kita udah baca jurnal 1, apa sih yang kita dapatkan? Oh, saya dapat mengenai strategi nafkah masyarakat nelayan di sini, faktor yang mempengaruhinya ini, jenis strategi nafkahnya ini. Terus di jurnal 2 masyarakat nelayan di mana? Oh, nelayannya yang ini nelayan nelayan yang dia menginap, yang tadi nelayannya bukan nelayan nginap misalkan. Terus jenis strategi nafkahnya apa, faktor yang mempengaruhinya apa gitu. Jadi dengan membuat matriks itu maka akan memudahkan kita ketika membuat bab 3. Karena saya tuh pelupa orangnya. Jadi kalau saya misalkan aduh ini tuh tadi saya pernah baca di jurnal yang mana ya gitu. Ini tuh kayaknya tadi ada deh yang menjelaskan bahwa perempuan tuh bermigrasi dengan jarak yang lebih pendek daripada laki-laki, tapi di jurnal yang mana ya? Lupa deh gitu. Nah, untuk menghindari itu, saya selalu membuat matriks. Jadi saya bisa ngecek, oh tulisan ini tuh ada di jurnal ini. Jadi enak gitu. Ketika menyusun bab 3 tuh ngejahitnya enak. Jadi ketika, oh sekarang saya mau menuliskan soal
faktor-faktor yang menentukan migrasi perempuan. Lihat, oh ada di jurnal ini, ada di jurnal ini, ada di jurnal ini, tinggal didialogkan gitu dalam bab 3-nya tanpa harus membuka kembali bab 2 itu satu persatu. Itu pengayaan dari dosennya, tidak ada dalam SP. Jadi mungkin dosennya Namira juga demikian, meminta untuk membuat kerangka mungkin untuk memudahkan Namira ketika nanti mendialogkannya dengan teori di bab 3. Ya baik. Jadi nggak usah dibantah, ini aja terima aja. Kalau memang dosennya minta begitu, itu akan berguna di bab 3 kok. Ada lagi? Bu Dina. Ya, Ruhaina. Izin bertanya lagi nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Bu, saya masih belum paham dengan konsep menjahit itu sebenarnya seperti apa ya Bu? Jadi kalau di bab 2 itu kan kita benar-benar jurnal ya. Kita nggak baca teori sama sekali. Itu benar-benar kita jurnal untuk memaksa kita untuk belajar sebetulnya orang lain tuh kalau neliti itu gimana sih gitu. Dan kita mau lihat secara empirik tuh apa sih yang mungkin untuk diteliti. Makanya misalkan suka ada sindiran kan untuk penelitian kuantitatif, kita ingin kita ingin mengcrosskan antara variabel X dengan variabel Y, padahal keduanya itu nggak ada hubungan tuh. Yang nggak mungkin kita melakukan itu gitu, meskipun itu penelitiannya kuantitatif. Karena kita harus menghubungkan antara X dengan Y itu tetap dari empirik yang ada gitu. Jadi kalau di penelitian terdahulu pernah ada yang menghubungkan antara modal nafkah dengan strategi nafkah, maka penelitian kita tuh sah gitu untuk menghubungkan modal nafkah dengan strategi nafkah, karena penelitian terdahulu pun ada yang kayak gitu. Nah, yang dimaksud menjahit di sini adalah setelah kita tahu tuh di bab 2 ada penelitian apa aja, misalkan Ruhaina tadi meneliti soal strategi nafkah. Dari 12 jurnal yang Ruhaina baca, itu pasti Ruhaina pernah membaca ada yang menjelaskan strategi nafkah masyarakat petani, ada yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi nafkah, ada yang menjelaskan bentuk-bentuk strategi nafkahnya, mungkin ada yang dikaitkan juga dengan resiliensi, ada yang dikaitkan dengan modal nafkah. Itu Ruhaina baca semua, dapat semua di bab 2. Tapi kan Ruhaina cuma meringkas doang di situ. Nah, di bab 3 itu Ruhaina bisa menjahitnya dengan teori. Jadi misalnya ada jurnal yang menyebutkan bahwa jenis-jenis strategi nafkahnya itu ada A, B, C, dan D. Terus Ruhaina kaitkan tuh dengan teori di bab 3. Di bab 3 Ruhaina baca Skuns misalnya, terus baca Ellis. Nah, Ruhaina tuh atau baca jurnalnya Pak Arya soal strategi nafkah, itu teori. Itu teorinya. Lalu Ruhaina bisa jahit ke situ gitu. Jadi misalkan seperti yang ditemukan dalam penelitian Widodo 2005, misalkan dituliskan bahwa di masa pandemi masyarakat melakukan strategi nafkah dengan cara berhutang. Gitu. Nah, hal ini agak sedikit berbeda dengan teori sebelumnya yang menyebutkan bahwa masyarakat bertani menurut Spoon hanya melakukan ini. Atau misalkan Ruhaina juga ingin mendialogkan antara Skuns menyebutkan bahwa, itu di bab 3 ya, Skuns menyebutkan bahwa bentuk strategi nafkah diantaranya adalah melakukan migrasi. Namun, pada 12 jurnal pada penelitian di 12 jurnal yang ada di bab 2, tidak ditemukan adanya migrasi. Ini menunjukkan bahwa memang migrasi adalah betul-betul pilihan terakhir dari strategi nafkah untuk masyarakat petani gitu. Itu namanya menjahit. Jadi empirik diadukan gitu, diadu dombakan lah dengan teori, apakah dia sejalan ataukah dia tidak sejalan. Itu antara empirik dengan teori. Kalau antar empirik dengan empirik gimana? Misalnya untuk jangan yang karap terus ya, contohnya misalnya soal CSR. Kita mau mengadu dombakan antara empirik dengan empirik. Jadi bukan dengan teori ini. Pada masyarakat pertanian misalkan kegiatan CSR PT apa gitu itu berlangsung dengan baik karena terdapat modal sosial yang baik di antara masyarakat petani, karena kan masyarakat petani biasanya terkenal dengan mereka punya modal sosial yang baik, beda dengan masyarakat nelayan yang cenderung individualis. Namun penelitian yang berbeda menunjukkan bahwa dengan cara yang sama tidak ditemukan keberhasilan seperti yang terjadi pada masyarakat petani. Seperti yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Mahmudi Siwi misalkan,
dalam masyarakat nelayan menunjukkan bahwa gitu. Jadi itu yang namanya mendialogkan dua empirik yang tidak sejalan. Itu di bab 3 gitu. Jadi ketika bab 3 saya selalu minta mahasiswa untuk ngecek apakah semua yang ada di bab 2, 12 jurnal yang ada di bab 2 itu semua udah terpanggil di bab 3 atau belum. Kalau belum, untuk apa ada bab 2 tuh gitu. Jadi semua yang ada di bab 2 itu harus terpanggil di bab 3, digabungkan dengan teori yang sudah dibaca. Jadi kalau di bab 3 teman-teman sudah harus baca buku, tapi kalau di bab 2 nggak usah baca buku dulu. Makanya saya bilang bab 2 tuh gampang, cuma ngeringkas jurnal. Nah, pemahamannya itu di bab 3. Gitu, Ina. Baik, Bu Dina. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Atau saya lanjut dulu ya ke daftar pustaka. Nanti kita bisa ngecek Mendeley setelah ini. Kita lanjut dulu ke daftar pustaka. Nanti jam 1 ada kuliah kah? Ada, Ibu. Ibu peminat. Ya, oke. Yang sambil makan siang juga boleh ya. Yang penting menyimak aja dulu. Saya jam 1 nggak ada sih, tapi jam 2 ada. Jadi saya masih ada waktu untuk makan siang dan lain sebagainya. Nah, ini daftar pustaka. Bentuknya bisa daftar pustaka bibliografi atau daftar rujukan referensi. Bentuknya bisa catatan kaki, bisa catatan akhir. Jadi bisa footnote, bisa endnote. Kalau catatan kaki di halaman itu juga gitu. Tapi kalau catatan akhir itu di halaman akhir. Ini saya rasa tidak perlu kita pelajari betul. Karena Mendeley bisa melakukan ini untuk kita. Jadi yang penting teman-teman harus tahu dulu apa saja yang harus ada dalam daftar pustaka. Jadi pastikan setiap kali mengutip itu ditulis dia tuh identitasnya ada apa aja tuh nanti kita cek bersama. Jadi kita lihat aja sedikit, tidak perlu dihafal. Nanti makanya saya bilang pelajari Mendeley setelah ini. Atau kalau sekiranya perlu pelatihan Mendeley, bisa usulkan ke Bu Eka biar nanti bisa Pak Siwi misalkan yang melatih soal Mendeley. Karena kayaknya di jadwal SP tidak ada soal Mendeley, padahal itu penting banget. Nah, ini misalnya kita lihat apa aja yang perlu ada. Pertama nama penulis. Nama penulis itu pasti diputer depan jadi yang belakang jadi depan. Selalu begitu. Tapi yang penting kita tahu aja prinsipnya. Nanti kita bisa menyuruh Mendeley untuk melakukan ini. Ini nama penulis diputer. Terus yang penting semua yang dikutip tuh harus ada di daftar pustaka dan semua yang ada di daftar pustaka tuh harus ada dalam kutipan. Jangan kebanyakan daftar pustaka padahal dikutip juga enggak. Jangan-jangan dibaca juga enggak. Apalagi ya, tulisan tanpa nama penulis tidak boleh diberi kata anonim sebagai nama pengarang, tapi diganti oleh lembaga penerbit. Itu ya paling yang aneh-anehnya. Oh ya, satu kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika menulis daftar pustaka adalah ketika lembaga, itu kan pakai kurung siku tuh, kurung siku BPS misalkan, terus Badan Pusat Statistik. Itu kalau badan atau lembaga nggak usah diputer ya, nggak usah statistik badan pusat gitu. Jadi tetap Badan Pusat Statistik, di depannya pakai singkatannya BPS pakai siku. Nah, dia itu di treatment sebagai huruf B. Jadi jangan sampai kesalahan yang sering muncul di mahasiswa adalah mentang-mentang dia lembaga pakai kurung siku, maka semua ditaruh di atas gitu. Mau itu dalam kurung BPS kayak, mau itu dalam kurung Kemendes kayak gitu. Jadi itu ditaruh di depan semua sebelum huruf A. Jadi seolah-olah iya memang gitu sih. Mungkin kalau dalam penamaan kalau simbol tuh biasanya ditaruh di depan, tapi lupakan soal simbol itu gitu. Lihat lagi huruf awalnya apa, huruf awal singkatannya. Jadi kalau BKKBN maka ditulis nanti setelah Aryani gitu. Jangan sebelum Aryani itu BKKBN, mentang-mentang dia pakai siku. Jangan sebelum Aryani itu BPS, mentang-mentang dia pakai siku. Enggak. BPS itu bisa ditulis setelah BKKBN karena kan K lebih dulu daripada P kan gitu. Jadi meskipun kurung siku, perlakukanlah dia sebagaimana huruf yang ada dalam kurung siku itu. Jangan ditaruh di atas semua. Apalagi ya, ini daftar pustaka selalu di dalamnya menjorok seperti ini. Terus kalau jurnal memang biasanya dia ada halamannya. Ini jurnal atau bukan?
Ini jurnal ya, karena kalau kita lihat, nah bisa lihat teman-teman, nama disingkat. Jadi kalau misalkan siapa yang 3 namanya, Ekawati Sri Wahyuni, bisa Wahyuni ES aja. Jadi nggak perlu Wahyuni Eka S gitu. Jadi Wahyuni ES aja. Ini pun begitu. Jadi dibalik terus itunya singkatan antara nama yang dibalik dengan singkatan nama awalnya. Jadi Meise CJ itu tidak perlu pakai koma, tidak perlu pakai titik. Jadi kalau Nurdinawati Dina itu Nurdinawati D, udah gitu aja. Jadi nggak perlu Nurdinawati koma D, itu salah. Koma hanya digunakan untuk memisahkan antara satu penulis dengan penulis lain. Ini saya sudah tulis juga bahwa kalau nama penulis itu harus semua. Oh, kalau lebih dari 10 itu pakai et al. Sorry, di sini ada. Terus tahun terbit, ya yang begini-begini nanti. Yang penting ada identitas tahun terbit, ini harus dicek. Gimana kalau kan kita sering nih tahun terbit dengan kalau dia tuh buku sudah dicetak berkali-kali. Kita baca edisi keempat. Kita pakai tahun terbitnya yang mana? Kalau seperti itu, kita pakai tahun terbit edisi terbaru. Jadi pastikan ketika membaca buku, misalkan buku yang mana ya? Saya nggak bawa contohnya. Ketika membaca buku, pastikan bahwa tahun yang akan kita insertkan dalam Mendeley itu adalah tahun terbit terakhir yang kita baca. Jadi kalau kita baca edisi ketiga, ya kita tulisnya tahun terbit edisi ketiga, meskipun tahun terbit terbarunya edisi ke-7. Gitu. Jadi kita pakai yang tahun yang kita baca aja. Terus itu buku huruf awal setiap kata menggunakan huruf kapital kecuali kata tugas. Jadi kalau dalam kalau dalam Microsoft Word itu namanya capitalize each word gitu. Jadi bukan yang sentence case. Beda dengan judul tabel. Jadi ini huruf awalnya itu selalu huruf kapital. Artikel dalam jurnal atau bagian buku itu huruf besar juga kecuali di awal judul ini biarkan nanti Mendeley yang melakukan itu. Ya. Tapi kita tetap harus memahami ini. Nah, paling apalagi ya? Oh ya, khusus untuk jurnal itu diminta ada halamannya. Tapi kalau judul buku itu nggak perlu ada halamannya. Jadi ketika nanti download jurnal dari internet, kalau mau itu diklaim sebagai jurnal tercetak, bukan jurnal yang online, maka pastikan ini 0101 itu edisinya, .287.104 itu adalah halamannya. Jadi harus dituliskan halamannya, tidak cuma judul jurnalnya. Dan ini ada keterangan lain, apakah dia internet misalkan, skripsi, tesis, disertasi, DVD, VCD, mikrofon, mikrofis, mikrofilm, dan lain sebagainya, itu harus dituliskan. Kalau dia sumber lain selain buku, jurnal, dan sebagainya. Nah, ini contoh daftar pustakanya. Nah, seperti saya bilang, BPS itu ditreatment sebagai huruf B, tidak ditaruh di awal, RI juga begitu. Paling kalau dia sama-sama Danujaya setelah ini, maka kita bisa membuat garis panjang gitu, jadi nggak perlu dituliskan lagi Danujaya. Selebihnya adalah catatan kaki. Saya akan mengulas lagi hal yang suka salah dari mahasiswa terkait dengan catatan kaki adalah menuliskan daftar pustaka di catatan kaki. Itu yang salah. Catatan kaki itu kalau skripsi nggak perlu menuliskan misalkan ada satu terus ditulis di catatan kakinya dikutip dari Ekawati Sri Wahyuni tahun ini, nggak perlu. Jadi kalau yang menuliskan tentang sumber pustaka, ya konsisten aja, itu nanti di daftar pustaka atau di daftar rujukan, nggak perlu dibuat di catatan kaki. Catatan kaki dalam skripsi itu hanya untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya tuh, misalnya, kita lagi menuliskan bahwa masyarakat menganggap bahwa misalkan menebang pohon karet yang ada dalam hutan tersebut dianggap akan memunculkan peristiwa gaib. Nah, kita mau menjelaskan peristiwa gaib apa yang dimaksud, itu kita bisa pakai footnotes, nomor, terus jelaskan di bawah peristiwa gaib yang dimaksud adalah sakit yang
yang menebang dia akan sakit, begitupun keluarganya, misalnya gitu. Jadi lebih ke keterangan, tapi bukan ke sumber rujukan, karena sumber rujukan kita ada di Dapus, kecuali kita sedang menulis jurnal. Itu catatan kaki, apalagi ya? Ini soal IBID, OBCID, dan LOGCID. Bisa dibaca di sini bahwa IBID itu ketika sumber kutipannya itu dari halaman yang dari sumber yang sama gitu. Jadi kita bisa pakai IBID. Terus kalau OBCID itu kalau sudah disela oleh kutipan lain, dan kalau LOGCID itu jarang pakai sih LOGCID. Biasanya hanya IBID dan OBCID. Apalagi ya? Nah, ini contoh catatan kaki. Catatan kaki semacam ini, semacam nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, semuanya dong ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Catatan kaki semacam ini hanya digunakan ketika kita memilih daftar rujukan itu dalam bentuk catatan kaki. Tapi kalau kita sudah memilih bahwa daftar rujukan yang ingin kita lakukan itu daftar pustaka di akhir semua, ya nanti gitu di akhir. Nggak perlu pakai seperti ini. Jadi double dong. Misalkan Gilin dan Gilin di catatan kaki ada daftar pustaka, ada kan aneh. Nah, daftar pustaka yang kita maksud itu bentuknya seperti EndNote ini sebetulnya. Biasanya ini adanya di jurnal. Kalau di skripsi jarang pakai EndNote, tapi lebih ke daftar pustaka yang biasa. Oke, daftar pustaka selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke ringkasan dan membahas sedikit soal Mendeley? Ibu, saya izin bertanya lagi. Ya, boleh, Sela. Jadi misalkan Bu, kan dalam kayak tadi pengutipan kata dalam. Itu kan kalau misalkan di Mendeley yang saya download dalam bentuk soft file-nya itu berarti nama penulis yang di dalamnya itu ya Bu, misalkan Sayogyo dalam Sheila 2020, berarti kan yang saya download soft file-nya file punya saya gitu ya Bu. Nah, iya. Nanti ketika saya masukkan ke Mendeley dan dimasukkan dalam Word, kan citasinya berarti di daftar pustaka itu berarti yang punya saya ya Bu? Iya. Oh, bukan berarti kita nggak perlu memiliki soft file penulisan yang pertama? Nggak perlu, karena kan kita sudah pakai dalam kan di situ. Oh, Oke. Terima kasih Ibu. Oke. Ada lagi? Yang lain boleh. Saya bilang karena ini kita sedang dalam mata kuliah studi pustaka, tentang studi pustaka pun boleh. Tidak mesti tentang pengutipan dan lain sebagainya. Aman? Udah? Masih aman? Oke, kalau sudah. Kalau Ibu, ada? Ya. Silakan. Ibu, maaf mau nanya sedikit aja sih. Tadi Ya. kalau misalnya contohnya kayak buku kabupaten dalam angka gitu kan, itu BPS yang buat. Itu kan di akhirnya itu nulis, kan awalnya udah penulisnya BPS. Belakangnya nulis lagi nggak Bu yang mencetak? Gimana maksudnya? Kan biasanya buku terus terakhirnya kan itu cetak maksudnya penerbitnya siapa? Penerbit. Kan BPS juga ya. Iya. Itu 2 kali Bu berarti nulis. 2 kali nggak ya? Coba saya lagi pikir-pikir. Atau kita lihat contoh yang ini, yang ya. BPS. Saya biasanya 2 kali sih Bu. Saya takut salah. Sebetulnya, nah ini contohnya kan, misalkan BPS, Badan Pusat Statistik, titik 2004, titik jumlah dan presentase Jakarta ID, titik 2 BPS dan Ditjen PLSD. Ya, ditulis 2 kali berarti. Tulis 2 kali, Rizka. Iya, baik Ibu. Terima kasih Bu. Terus jangan lupa mengakhiri dengan titik ya, tapi nanti juga itu sih bisa, karena bisa pakai Mendeley itu, jadi kadang kita jadi nggak peka terhadap yang gini-gini. Itu, ada lagi? Udah, kalau udah kita lanjut. Sampai jam berapa sih? Ini jam berapa? Oh, jam 12. Itu di kotak kosmetiknya ada. Nah, ini sekarang kita lanjut ke ringkasan dan juga abstrak. Apa sih bedanya ringkasan dengan abstrak? Sebelum saya jelaskan secara slide, tapi saya selalu berpikir bahwa kalau ringkasan itu all of the parts of tulisan kita itu harus ada dalam ringkasan. Jadi misalkan karena kita sedang meringkas tulisan orang,
Maka yang harus kita ringkas itu benar-benar seluruh bagian dari tulisan yang kita baca terus ada. Gitu. Jadi misalkan ketika kita meringkas, pastikan kita selalu meringkas dengan format yang sama. Itu akan memudahkan teman-teman ketika nanti membuat bab 3 kalau malas bikin matriks. Jadi selalu biasakan bahwa paragraf 1 itu selalu membicarakan soal bab 1 dari tulisan yang kita baca. Selalu biasakan bab 2, paragraf 2 itu selalu membicarakan soal pustaka atau teori yang digunakan oleh si penulis itu. Selalu biasakan bab 3 berbicara soal metodologi, dan selalu biasakan bab paragraf 4 itu selalu berbicara soal hasil dari tulisan itu. Ditentukan dari apa? Ditentukan dari tujuannya. Jadi misalkan tujuan satunya ini, maka hasilnya apa, tujuan 2-nya apa, hasilnya apa, selalu gitu. Dengan membuat seperti itu, maka nanti akan mudah ketika membuat bab 3. Karena kita tinggal cari, kalau kita mau lihat hasil langsung ke paragraf 4, kalau kita mau lihat tujuan langsung ke paragraf 1. Mudah-mudahan teman-teman juga sudah seperti itu menuliskan ringkasan ketika di SP, di bab 2. Itu akan sangat, dengan kita teratur itu jadi lebih enak. Nah, itu ringkasan. Jadi ringkasan itu selalu seluruh bagian tuh ada. Bahkan di paragraf 4, ketika berbicara soal hasil penelitian, maka hasil penelitian dari semua tujuan yang ditulis penulis dalam bab 1 tuh harus teman-teman ringkas di bab 4. Tapi kalau abstrak tuh beda. Abstrak itu semacam, kan abstrak tuh kayak etalase gitu ya. Semacam spoiler atau bukan spoiler, semacam apa ya? Kalau kita kalau mau nonton film tuh kan suka ada spoiler ya, bener ya namanya. Kalau kita mau nonton film tuh ada cuplikan di awal yang bikin orang tuh tertarik untuk nonton film itu gitu. Tapi kan nggak semua dijelasin tuh, nggak semua sampai dengan ending filmnya tuh dijelasin tuh enggak. Kalau semua dijelaskan sampai dengan ending film itu ringkasan. Tapi kalau dibuat penasaran, itu abstrak gitu. Jadi orang tuh nanti akan terpikir akan tergoda untuk baca tulisan kita yang asli gitu. Jadi misalkan di abstrak itu, ketika di abstrak sama kita tuliskan ada sedikit tentang bab 1, ada sedikit tentang bab 2 misalkan, terus sedikit tentang bab 3, dan di hasilnya itu kita nggak perlu nulisin semua hasil dari tujuan penelitian kita tuh ditulis di abstrak tuh nggak perlu. Kita cukup jelaskan yang menariknya aja gitu. Jadi misalkan untuk masyarakat kalangan atau misalkan kerentanan nafkah masyarakat ketika mengalami pandemi ternyata terjadi terutama pada rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, misalnya gitu. Tapi nggak usah dituliskan bahwa ternyata jenis kelamin kalau dalam ringkasan mungkin kita bisa menulis bahwa jenis kelamin kepala rumah tangga itu berpengaruh terhadap tingkat kerentanan nafkah misalnya gitu. Tapi kalau dalam abstrak kita bisa langsung tujukan ke hal yang menarik untuk kita gitu. Itu abstrak, bedanya dengan ringkasan. Ini selebihnya ya nanti bisa dicek sendiri lah. Ini misalkan cara ini membuat ringkasan. Apakah ringkasan harus diparaphrase? Iya, ringkasan bisa dituliskan di sini bahwa perlu keterampilan untuk mengadakan reproduksi dari hasil-hasil karya yang sudah ada. Kita perlu mereproduksi lagi kata-katanya dengan bahasa kita sendiri gitu. Meskipun saya bilang bab 2 itu memang bab paling mudah karena kita hanya meringkas, tapi ya kita nggak plek-ketiplek juga dari jurnal yang kita baca itu kita pindahkan ke bab 2, kita kan enggak gitu. Jadi kita harus mereproduksi lagi bahasa yang digunakan oleh penulis itu dalam menuliskan bab 2 kita. Apalagi ya, ini tujuan membuat ringkasan, ini cara membuat ringkasan. Sebaiknya menggunakan kalimat tunggal daripada kalimat majemuk. Nah, nggak tahu kenapa ya, mahasiswa KPM tuh senang banget pakai kalimat majemuk. Bahkan kalimat majemuknya tuh majemuk bertingkat, bukan majemuk setara gitu. Jadi dalam satu kalimat tuh bisa ada berapa banyak gagasan pokok gitu, sedangkan adapun padahal gitu. Jadi mahasiswa KPM tuh senang banget dengan kalimat panjang, tidak straight to the point. Nah, harapannya dalam ringkasan tuh membuat yang straight to the point. Jangan berbunga gitu. Semua keterangan atau kata sifat dibuang, pertahankan susunan gagasan asli. Gagasan pidato dan ceramah itu ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Oh iya, ini misalkan ringkasan pidato atau ceramah kan kita tapi tidak melakukan itu. Biasanya untuk suatu ringkasan ditentukan pula panjang ringkasan finalnya. SP itu biasanya maksimal gitu ya. Ringkasan tuh 1 halaman di luar identitas
jurnalnya, karena kan identitas jurnalnya panjang banget tuh. Maka coba buang identitas jurnalnya itu, terus cek apakah kita udah 1 halaman apa belum. Jangan lebih dari 1 halaman. Kalau lebih dari 1 halaman itu namanya bukan meringkas, tapi menuliskan kembali. Ini jenis ringkasan ikhtisar, ringkasan eksekutif. Ini kan kita tidak sedang membicarakan ini karena exam ini biasanya digunakan untuk kalau kita proposal, Himasiara mau bikin acara connection terus meminta dana ya pakai exam. Tapi kalau kita kan tidak sedang membicarakan exam. Nah, ini abstrak. Abstrak itu ada 3. Ada abstrak indikatif atau deskriptif, abstrak informatif, dan ada abstrak kritis. Tergantung nanti kita mau pakai yang mana. Abstrak ini selalu ada dalam SP, proposal, maupun skripsi. Dan seringkali mahasiswa juga salah dalam menuliskan abstrak. Nah, tergantung ya kita mau pakai yang mana. Kalau kita mau pakai abstrak indikatif atau abstrak deskriptif, berisi informasi mengenai aspek-aspek yang dimuat dalam suatu laporan, tanpa harus menjelaskan apa isi aspek tersebut. Jadi dia biasanya lebih pendek. Sedangkan kalau abstrak yang informatif memberikan informasi singkat mengenai fokus utama dari tulisan, sama dengan ikhtisar, isinya mencakup tujuan, metodologi, hasil, dan kesimpulan. Jadi sepertinya tulisan kita, tulisan akhir dari mahasiswa KPM itu biasanya jenis abstraknya itu yang informatif. Jadi bukan cuma list gitu, nanti ada contohnya setelah ini, tapi juga yang agak detail. Meskipun tidak semua hasil dan kesimpulan kita tulis di situ, kita bisa pilih aja yang menarik, yang mana sehingga orang tuh tergoda gitu untuk baca tulisan kita. Nah, abstrak kritis ini nggak perlulah kita baca, ini jarang digunakan. Nah, kita lihat misalkan ada contoh abstraknya kah? Nah, ini contoh abstrak. Ini abstrak deskriptif sependek ini, pendahuluan dan tujuan penelitian, tujuan pustaka, metode penelitian, cuman gini, jadi cuma menjelaskan ide isinya apa. Terus ada kata kunci, terus di sini abstrak. Nah, hal yang suka bikin bingung juga ketika menulis abstrak adalah soal kata kunci. Jadi kata kunci itu, saya tidak tahu dapat dari mana ya, mahasiswa tuh selalu bilang bahwa kata kunci itu harus alfabetik, padahal tuh enggak menurut saya. Nanti coba boleh cek di PPKI apakah demikian atau tidak. Kata kunci itu mana yang paling sering disebutkan dan mana yang paling dalam kita bicarakan dalam tulisan kita gitu. Jadi kalau kita contohkan misalkan di sini kata kunci migrasi penduduk antar provinsi, pembangunan ekonomi dan otonomi daerah, itu juga kan enggak alfabetik, kan harusnya M, O baru P. Ini M, P baru O. Jadi nggak mesti alfabetik. Makanya saya suka aneh. Mahasiswa tuh kalau sedang mengomentari temannya yang kolokium, pembahas tuh selalu bilangnya abstraknya saya temukan tidak alfabetik. Padahal mana yang paling penting sih. Jadi bukan soal yang alfabetik. Nah, ini yang informatif. Kita bisa lihat. Nah, biasanya abstrak itu tidak pakai pendahuluan, tapi bisa langsung ke tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk, kalau lihat abstrak bahasa Inggris juga gitu, kan langsung the aims of this research are gitu. Jadi nggak perlu pakai kata awalannya dulu bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk yang banyak, itu nggak perlu itu. Jadi hal-hal yang sifatnya pendapat tuh nggak usah ada di abstrak. Pendek aja gitu. Nah, ini terus ada tujuannya, ada sedikit soal konsepnya, terus metodologi, dan terakhir adalah hasil. Ini abstrak deskriptif seperti ini. Oke, sudah selesai. Sebelum saya lanjut ke Mendeley, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ibu, saya ingin bertanya, Ibu. Oke, Safira, silahkan. Ibu, kalau misalnya ringkasan itu, kita harus cek plagiarism sama jurnalnya atau enggak? Cek plagiarisme apanya sih maksudnya, Safira? Ringkasannya terus dibandingin sama jurnalnya gitu, Bu. Jadi kayak apakah kita benar-benar memparafrasekan atau emang cuma kayak harusnya sih enggak kalau ringkasan. Kalau ringkasan kita pakai Turnitin ya kena semua kita. Namanya juga kita meringkas, kan dalam bab 2 tuh kita jangan sampai ada pendapat kita dulu gitu. Jadi kemampuan kita untuk berpikir dan berpendapat tuh ditahan dulu gitu di bab 2. Nanti itu ditunjukkannya di bab 3. Jadi kalau cek pakai Turnitin ya jelas itu pasti kena semua. Orang bab 2 tuh kan kita meringkas. Jadi ya nggak usah dicek nggak usah dicek apakah dia plagiarisme atau tidak, itu pasti plagiarisme. Ibu, tapi ya, Bu, dalam studi pustaka nanti kita bakal dicek plagiarisme itu harus kurang dari 10%, Bu. Sedangkan kan ringkasan hampir mendominasi keseluruhan dari aspek kita, Bu.
Mungkin itu berlaku untuk bab selain ringkasan yang nanti akan coba saya usulkan. Jadi ya kalau bab 2 mah ya pasti kena semua tuh gitu. Jadi paling untuk bab 3 ya, karena bab 3 kan saya bilang itu saatnya kita untuk memparafrase, melakukan segala jenis teknik penulisan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita miliki gitu di bab 3 paling. Dan bab 1, 3, dan 4. Jadi kalau bab 1 itu pendahuluan lah ya, biasa ya, tapi tidak usah diakhiri dengan pertanyaan penelitian karena kita sedang tidak meneliti. Jadi itu yang sering salah tuh mahasiswa SP. Bab 1 masa udah ada pertanyaan penelitian, yang enggak lah. Bab 1 tuh palingan juga tujuan penulisan, misalkan ingin mencari state of the art dari penelitian-penelitian terkait apa, mencari kekosongan terkait apa, mencari ide penelitian baru dari tulisan-tulisan yang diringkas dalam bab 2 gitu. Jadi jangan pernah ada pertanyaan penelitian dulu di bab 1. Bab 2 kita meringkas tuh. Bab 3 itu kita meringkas, ringkasan kita itu dipanggil kembali, didialogkan dengan teori. Itu bab 3. Nah, bab 4 itu kita kayak membuat hal yang baru. Bab 4 itu kan isinya kayak, oke, dari hasil analisis sintesis ini, ternyata kita memutuskan ada apa gitu. Ada kekosongankah? Ada hal yang perlu ditelitikah? Ada hal yang perlu diperbaikikah? Tuliskan di bab 4. Lalu nanti produk dari bab 4 itu adalah kerangka pemikiran baru. Itu adalah produk akhir dari SP yang kemudian kerangka pemikiran baru itu yang akan nanti teman-teman gunakan untuk kerangka pemikiran yang ada di proposal. Begitu. Jadi kerangka pemikiran baru itu nanti baru di bab 4. Tidak ada kerangka pemikiran di bab 1, 2, maupun di bab 3. Itu bedanya SP dengan tugas akhir yang lain. Baik, terima kasih Bu Dina. Oke, ada lagi silahkan. Kalau sudah, kita intip sedikit soal Mendeley ya. Tapi di laptop ini saya belum download Mendeley-nya. Jadi saya hanya akan memperlihatkan aja. Kalau yang penasaran dengan Mendeley, saya chat di Zoom ya ininya, linknya. Nanti bisa belajar sendiri. Bentar. Kelewat. Saya tulis di chat, ini disimpan baik-baik. Itu adalah link yang berisi tentang tutorial Mendeley, IPB. Jadi kalau nyari Mendeley, yang umum pasti banyak di YouTube juga, tapi ini adalah Mendeley khusus IPB. Jadi bisa lihat di situ, tapi kita bisa intip dulu sekarang, tadi saya udah download. Kalau perlu pelatihannya, nanti saya bisa usulkan ke Pak Siwi misalkan, untuk kita bisa sama-sama pelatihan soal Mendeley ini. Apakah wajib pakai Mendeley? Pak Siwi sih bilang wajib pakai Mendeley, tapi kalau saya kembali ke pribadi masing-masing, silahkan. Kalau mau pakai Mendeley, silahkan. Kalau nggak pakai Mendeley, ya pusing sendiri. Buku PPKI IPB itu panjang banget ininya, teknis-teknisnya. Misalkan kalau jurnal begini, kalau ini tapi ada edisinya, kalau ini tapi ada penerjemahnya, itu panjang gitu. Kalau mau ribet ya manual, tapi kalau nggak mau ribet ya pakai Mendeley. Jadi ini saya tidak bisa mewajibkan, tapi ya untuk mempersingkat waktu kita dan sayang-sayang gitu pikiran kan bisa digunakan untuk bab 4. Kita maksimalkan pikiran kita untuk menulis bab 3, bab 4. Jadi yang begitu-begitu kita bisa kurang-kurangi lah yang sekiranya bisa dilakukan oleh aplikasi. Belum kebuka. Bentar, belum kebuka. Ada kabar gembira sebetulnya. Dosen-dosen IPB itu yang kota sudah divaksin.
dan besok yang kabupaten akan divaksin. Jadi nampaknya hilal untuk bisa berkuliah tatap muka agak sedikit lebih nampak karena dosen-dosennya sudah divaksin. Dan besok itu yang divaksin adalah dosen-dosen yang ber-KTP Kabupaten Bogor termasuk saya. Tapi saya nggak tahu kalau lagi batuk pilek tuh boleh divaksin nggak ya, saya lupa untuk ngecek itu. Saya menyusui tapi katanya boleh kalau menyusui. Nah ini dia Mendeley-nya. Loh, kok begini? Mahasiswa mengandalkan herd immunity dari dosennya aja kali ya. Karena belum divaksin, banyak banget soalnya kalau mahasiswa pasti. Ini udah kelihatan ya. Ini panduan pemakaian Mendeley dan Zotero, tapi Zotero saya nggak tahu persis. Tapi kalau Mendeley saya belum seahli Pak Siwi sih, tapi sedikit tahu tentang Mendeley. Nah ini Mendeley, kita lihat view-nya kita besarkan aja biar enak. Ini dari Pak Auriza, orang Ilkom kalau tidak salah. Nah, silahkan diinstal dulu Mendeley-nya nanti kalau yang belum pernah install Mendeley. Tadi saya sudah install dan cepat banget sebetulnya. Jadi tapi di PC saya install. Ini ada Mendeley, terus biasalah install biasa. Nah, yang menarik adalah, nah gini, bagaimana caranya supaya Mendeley kita ada gaya citasi IPB. Jadi kalau Mendeley biasa itu kan kita belum ada gaya citasi IPB, paling ada APA dan ada yang Harvard misalkan dan sebagainya. Tapi kalau yang gaya IPB itu kita harus masukin sendiri. Jadi hal yang perlu kita lakukan pertama adalah kita harus memasukkan gaya citasi IPB ke Mendeley punya kita, supaya kita bisa menggunakan itu ketika membuat kutipan ataupun daftar pustaka. Nah, pada Mendeley desktop masuk ke menu view, citation style, more styles, terus kita bisa klik get more styles, download style, lalu isikan link ini. Jadi link ini di copy dulu, https://ipb.link/csl. Nah itu harus dimasukkan ke Mendeley, lalu di download dan done gitu. Setelah itu maka buku PPKI jilid 4 sudah ada dalam Mendeley kita, sudah aman. Kita tinggal menyerahkan pada Mendeley ini, dan tapi kita tetap harus memperhatikan juga sih sudah ada atau belum. Nah ini misalkan kalau tidak tidak memasukkan yang IPB, maka teman-teman hanya bisa melihat misalkan di sini ada American Sociological Association tipenya ya, ada Chicago Manual of Style 17 edition, full note dan sebagainya, Harvard reference format dan sebagainya. Nah kita bisa masukkan. Nah ini contoh yang sudah dimasukkan. Jadi Institut Pertanian Bogor Pedoman Penulisan Karya Ilmiah keempat kita sudah masukkan. Kita bisa tinggal klik yang itu, maka semua citasi yang kita lakukan itu akan dibantu oleh Mendeley untuk dapat dibuatkan daftar pustakanya. Nah ini tetap diajarkan manualnya. Jadi Mendeley itu bisa manual. Manual tuh artinya kita masukin satu-satu tuh nama penulis. Jadi meskipun ya Mendeley akan membuatkan daftar pustaka untuk kita, tapi kan tetap harus kita masukin dulu tuh satu-satu ininya, identitas buku atau identitas jurnalnya. Kita bisa manual, namun kita bisa juga add files. Jadi kalau add files itu nanti Mendeley yang akan membantu membuatkan dari file yang dia baca tersebut. Tapi kalau ini dia harus manual satu-satu. Setelah selesai, jangan lupa untuk melengkapi metadata pustaka yang nanti itu kan ada metadatanya, misalkan nama akhir penulis, nama depan penulis dan sebagainya, itu kita masukkan lalu kita klik save. Sama sih, meskipun kita pakai yang otomatis pun kita akan diminta untuk ngecek dulu metadatanya sebelum kita save. Web import juga bisa, itu gambarannya, jadi nanti mengutip pustaka pada MS Word ini juga ada dalam Mendeley. Jadi ini dalam MS Word. Jadi bisa pakai insert di bibliografi, tapi ini agak jadul. Nah, nanti bisa seperti ini. Gitu. Jadi silahkan di-download saja Mendeley-nya dan dipelajari. Ini yang
link yang tadi saya berikan, download sendiri. Itu paling sudah yang bisa saya sampaikan. Tidak perlu praktek Mendeley-nya lah, itu lama. Nanti kita bisa lakukan pelatihan tersendiri kalau diperlukan. Ada yang mau ditanyakan? Supaya kita ada waktu dulu untuk beristirahat sebelum kuliah jam 1. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Sudah aman? Oke, kalau sudah aman, benar nih, saya bisa akhiri sekarang. Saya sih dengan senang hati. Kalau saya cukup, Ibu. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, saya akhiri sekarang perkuliahannya. Semangat untuk melanjutkan studi pustakanya, mau itu yang akselerasi maupun yang reguler. Mudah-mudahan kita bisa 1 semester selesai. Tidak perlu mengulang di semester depan. Jadi semester depan bisa langsung ke proposal penelitian. Bahkan kalau bisa proposal pun di semester ini juga, kalau SP-nya bisa ngebut gitu. Dengan segala teknik, bisa tanya kakak tingkat yang sekiranya berhasil dalam akselerasi, bagaimana dia melakukan manajemen waktunya. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat perkuliahan kita kali ini. Bahannya nanti mungkin akan saya upload di course. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.